Shalom teman-teman, selamat malam. Apa kabar teman-teman yang ada di rumah? Pastinya selalu sehat. Kami selalu mendoakan kita semua, remaja pemuda galaksi selalu sehat semuanya dan selalu semangat sampai pada saat hari ini. Nah teman-teman, malam hari ini kita mau kembali beribadah bersama-sama dan tentunya teman-teman jangan sampai bosan ya, meskipun setiap malam minggu kita nggak bisa ketemu tatap muka, tapi kita percaya bahwa selalu hadirat Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Nah, malam hari ini kita akan dilayani oleh teman-teman kita yang di sebelah kanan saya, pemain drum, Dixin, kemudian pemain gitar, ada Yudan, dan juga pemain bass, ada Brian, dan saya sendiri, Novia, sebagai WL pada malam hari ini. Nah, teman-teman, kita siapkan hati kita untuk beribadah. Semoga kita semua diberkati pada malam hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat malam rekan-rekan pemuda dan remaja yang dikasihi oleh Tuhan. Pada malam hari ini kita patut mengucapkan syukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati kehidupan kita sepanjang hari ini dan khususnya malam hari ini kita boleh bertemu kembali di dalam ibadah kita. Rekan-rekan pemuda dan remaja yang dikasihi, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Saya yang akan pimpin kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Allah kami yang baik. Pada malam hari ini dengan penuh ucapan syukur kami datang ke hadirat-Mu. Kami mau memuji dan menyembah-Mu bersama-sama Tuhan. Meskipun pada saat ini kami ada di rumah kami masing-masing, tetapi kami percaya bahwa hadirat-Mu boleh ada bersama-sama dengan kami selalu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, sertailah ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ibadah kami malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan persekutuan kami ini, haleluya, amin. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita datang menyembah Tuhan, memuji nama Tuhan pada malam hari ini. Saya yakin dan percaya kita datang dengan penuh kerinduan pada malam hari ini untuk menyembah Yesus. Mari kita naikkan pujian kita katakan, Yesus permata hatiku. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan, kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Mari kita kembali naikkan pujian kita. Kita katakan dengan segenap hati dan jiwaku. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan, kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku,
jadikan ku indah, jadikan ku indah, dan semakin indah bagimu. Jadikan ku indah, jadikan ku indah, dan semakin indah bagimu. Kita sama-sama akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Beni. Saya persilahkan. Shalom, sobat muda yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan belajar dari satu bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes pasal 15 ayat 26. Yohanes pasal 15 ayat 26. Firman Tuhan berbunyi demikian, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan belajar dari satu bagian firman Tuhan ini. Berkati kami untuk mendengarkan, menerimanya, serta akan menerapkannya di dalam kehidupan kami. Berkati juga hamba-Mu untuk berbicara sesuai dengan kehendak-Mu. Kami siap dengar firman-Mu, haleluya, kami sudah berdoa. Amin. Sobat muda yang saya kasih dalam Yesus Kristus, malam hari ini tema kita yaitu Roh Kudus, Roh Penghibur dan Kebenaran. Roh Kudus, Roh Penghibur dan Kebenaran. Siapa itu Roh Kudus? Dari teks yang kita baca ini menyatakan yaitu roh dari Bapa. Yaitu dari Kristus sendiri. Dikatakan dalam teks ayat 26 ini, dikatakan oleh Tuhan Yesus yang akan kuutus. Jadi ini roh Kristus sendiri. Roh Kudus ini juga penggenapan bahwa Kristus itu yang disebut Immanuel. Di mana Roh Kudus ada bersama atau ada di hati setiap anak-anaknya sampai saat ini. Amin. Nah, roh inilah yang juga dijanjikan Kristus sendiri di dalam Yohanes 14 ayat 16 berbunyi demikian, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Bukankah ini arti dari Immanuel, Allah beserta kita, Kristus beserta kita di dalam Roh Kudus. Tuhan Yesus harus naik ke surga, baru Roh Kudus bisa ada bersama-sama dengan kita. Yohanes 16 ayat 7 berkata, namun benar, yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Kita sudah merayakan hari kenaikan Kristus. Selanjutnya, sebab jikalau aku tidak pergi, kalau Yesus tidak kembali atau naik ke surga, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Siapa yang mengutus? Kristus sendiri. Roh apa itu? Roh Kristus sendiri. Dan kita kenal Roh Kudus. Supaya dengan digerakkan oleh Roh Kudus, kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak muda sekalian juga memberitakan Injil dan melayani Tuhan. Amin. Tidak seperti saat Tuhan Yesus ada di bumi, murid-muridnya masih bergantung penuh kepadanya di dalam segala aspek pelayanan. Dan mereka sangat terbatas. Suatu ketika mereka tidak bisa mengusir setan. Harus orang-orang atau jemaah waktu itu memanggil Yesus. Murid-muridmu nggak bisa katanya. Memang ada beberapa kasus murid-murid ini dalam pelayanan mereka mengusir setan-setan dan mereka pergi. Tetapi ada satu ketika tidak. Nah, ini sangat terbatas. Oleh sebab itu, ketika Yesus sudah naik ke sorga, murid-murid ini mereka menerima Roh Kudus dan mereka melayani dengan luar biasa. Dan Injil disebarluaskan lebih luas lagi daripada yang sebelumnya. Ada orang sakit sembuh. Setan-setan diusir.
Orang mati bahkan dibangkitkan. Ini dilakukan oleh para rasul, murid-murid Kristus. Sampai saat ini masih ada. Amin. Itulah kuasa dan pekerjaan Roh Kudus. Sobat muda yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Roh Kudus juga disebut roh penghibur dan kebenaran. Disebut roh penghibur kenapa? Karena dia menghibur kita di dalam segala situasi apapun dalam hidup ini. Termasuk dalam situasi COVID-19 yang kita alami. Kita banyak terbatas. Dan kita perlu tahu juga situasi apa sih yang Roh Kudus hiburkan bagi kita secara khusus. Karena dunia ini tidak mengenal Roh Kudus. Dunia ini bahkan menolak Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 17 menyatakan yaitu roh kebenaran. Dunia tidak menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ini Roh Kudus, Roh Kristus sendiri, yaitu Kristus sendiri. Dunia ini menolak Injil, kita sudah tahu itu. Penganiayaan terhadap orang percaya terjadi di beberapa tempat. Sulit beribadah, dilarang bahkan beribadah, tetapi roh ini membuat kita bisa melalui semuanya itu. Amin. Bisa kita mengampuni, bisa kita mengasihi orang yang menganiaya kita. Bahkan kita mendoakan mereka, bahkan firman Tuhan katakan berkati. Luar biasa sekali. Ini kalau bukan Roh Kudus tidak ada orang percaya bisa seperti ini. Di dalam kesusahan Roh Kudus menghibur kita, itu jelas. Dia menggerakkan kita untuk dengar firman Tuhan. Dari Alkitab kita dikuatkan dan dihiburkan. Roh Kudus juga menggerakkan untuk kita mendengar dan menyanyikan pujian-pujian lagu-lagu rohani. Kita diteguhkan lewat pujian-pujian itu. Jadi jangan malas dengar lagu rohani. Dan kita juga diteguhkan, dihiburkan lewat doa. Dan juga lewat khotbah-khotbah yang kita dengarkan. Kita dihiburkan. Roh Kudus menghiburkan kita melalui semuanya itu. Roh Kudus juga disebut roh kebenaran. Apa maksudnya? Karena dia selalu mengajak kita kepada hal-hal yang benar. Amin. Kalau kita mulai melenceng dari kebenaran, kita mulai masuk di dalam dosa, itu bukan Roh Kudus. Itu Roh Kudus, bukan. Roh jahat ya. Roh jahat. Nah, roh kebenaran ini mengajak kita kepada hal-hal yang benar. Roh Kudus selalu bersaksi tentang Kristus. Roh Kudus tidak bekerja karena emosi. Mungkin kita marah-marah lalu kita berbuat dosa. Tetapi karena kasih. Dan kita bisa mengampuni. Dan kita tidak pernah mau membalas saat dicela. Saat kita dikritik. Atau saat kita dianiaya karena Kristus, kita tidak mau membalaskan semuanya itu. Kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, bukan? Itu karena perintah Roh Kudus. Karena Roh Kudus bekerja berdasarkan kasih. Karena Kristus adalah kasih. Karena kita tahu jika Roh Kudus yang gerakkan kita berkata-kata, kita tidak perlu tersinggung dengan apapun yang orang mungkin sindir kita dan lain sebagainya. Karena apapun yang kita katakan atau mungkin kita sudah pikirkan, lalu kita bertindak dan bersaksi tentang firman, pasti itu kebenaran. Kalau itu dari Roh Kudus, pasti itu kebenaran. Dan kebenaran akan terbukti dan tergenapi pada waktunya. Roh kebenaran itu juga yang membuat mulutmu berkata jujur. Berlaku jujur dan bersih di mata Tuhan dan sesama kita. Amin. Sobat muda yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Sekarang ini periksa tingkah laku. Kata-katamu dan pikiranmu. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen saya mau katakan. Apakah kamu sesuai dengan sifat-sifat Roh Kudus ini? Apakah kamu digerakkan pada kebaikan, kebenaran, dan kamu dihiburkan? Kalau tidak, kalau kamu depresi, patah hati, emosi, sakit hati, iri hati, ini bahaya. Bukan Roh Kudus mungkin di hatimu. Mulailah dari sekarang untuk berubah. Bukalah hatimu untuk tuntunan dari Roh Kudus ini. Ikutilah Roh Kudus itu. Dialah Kristus yang disebut Immanuel. Beserta kita sampai selama-lamanya. Menghiburkan kita
dan membawa kita kepada kebenaran di dalam kehidupan kita menurut firman Tuhan. Sehingga engkau jadi berbuah dan terus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu sungguh luar biasa. Roh Kudus-Mu lah yang menghiburkan kami dan membawa kami kepada kebenaran. Dan itu adalah Kristus sendiri yang ada di setiap hati setiap anak-anak Tuhan di seluruh dunia ini. Sehingga kami terus melayani, memberitakan Injil dan tidak perlu takut. Karena saatnya Tuhan akan menyatakan kebenaran bagi dunia ini melalui kami anak-anak muda-Mu juga. Terima kasih untuk sabda firman-Mu. Haleluya, kami sudah berdoa. Amin. Kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Kak Beni. Kita juga kembali diingatkan bahwa setiap pribadi kita sudah dicurahkan oleh Roh Kudus. Roh itulah yang akan selalu menjaga, menuntun, dan selalu menyertai kehidupan kita. Dan kita harus percaya bahwa Tuhan pasti akan melakukan segala perkara-perkara yang luar biasa dalam hidup kita melalui Roh-Nya yang kudus. Kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini, dan kita akan menaikkan pujian kita bersama-sama. Kita katakan, Allah sanggup. Nama Tuhan, kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersuka cita dan bersyukur pada malam hari ini. Dengan penuh sukacita dan dengan penuh kerinduan kami boleh bersama-sama di tempat kami masing-masing, bersekutu, beribadah Tuhan. Kami mengucap syukur buat penyertaan-Mu dari awal, pertengahan, sampai dengan berakhirnya ibadah kami pada malam hari ini. Biarlah berkat sukacita selalu menyertai setiap pribadi kami, dan juga berkati Tuhan Yesus buat setiap anak-anak-Mu yang pada saat ini ada di rumah. Engkau juga akan menyertai dalam setiap aktivitas kami dan seluruh kegiatan kami ya Bapa. Inilah doa dan ucapan syukur kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya, amin.